Tidak ada dalam sejarah legislasi itu dimanapun di dunia ini yang benar gitu. Iya. Yang anggota DPRK, DPRA atau DPR DPR RI. itu yang berbuat kepada publik seperti sembahyang tahajud gitu. Maksudnya seperti Sembahyang tahajud itu kan orang nggak perlu kita beritahu kan. wah. Mereka mempraktekkan tahajudnya itu pada aspirasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun berbahagia sekali hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang perdana tahun 1447 Hijriah dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Syiralun hari ini kembali kita berbincang-bincang dalam program Apid Awi dengan Profesor Dr. Humam Hamid. Beliau adalah sosiolog dari Universitas Syekh Kuala. Selamat siang Bang Humam. Kami memang saya panggil Bang. Selamat Ya. siang atau pagi ini? Ini udah siang Bang ini. Selamat siang. Selamat siang. Bukhari. Iya. Selamat siang. Iya, Syiralun hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syiralun hari ini kita mengangkat tema tentang terjadinya konflik. Mungkin masyarakat juga tahu beberapa waktu yang lalu terjadi konflik antara DPRK di beberapa daerah, terutama di Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam, dan bahkan berujung pada interpelasi. Selain itu juga di Provinsi Aceh sendiri juga beredar di media sosial ada semacam dalam tanda kutip konflik yang serupa. Untuk itu kita coba bertanya kepada Bang Humam yang mungkin ada gejala apa sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Apakah ini hal baru atau memang sudah lama sebetulnya? Baik Prof, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sini. Kami tahu kesibukannya luar biasa. Abang mengikuti dan saya yakin mengikuti fenomena yang terjadi di Aceh antara seperti disebutkan tadi antara DPRK dengan pemerintah setempat. Ini sebetulnya gejala apa ini Bang? Bisa terjadi yang seperti Sebenarnya ini? begini dalam konteks demokrasi. Iya. Itu kan ada prinsip check and balances. Ya. Ada prinsip pengawasan, ada prinsip komunikasi antara pemegang kekuasaan. Jadi kalau ada perbedaan antara eksekutif, legislatif, bahkan kadang-kadang antara sesama eksekutif, Iya. itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Bukan sesuatu yang aneh. Persoalannya satu. Pertama, apakah itu sehat gitu? Iya. Ya. Ataukah itu drama biasa, drama pecisan gitu? Jadi hendak mengas segala macam lah, memberhentikan segala macam, nanti masuk kamar selesai setelah itu. Jadi rakyat yang pingin nonton kecewa juga kemudian. Jadi itu aja. Jadi ya, DPR punya kewenangan, bupati punya kewenangan, bupati punya mimpi, DPR ingin tahu, ya kadang ingin tahu juga ingin ikut, gitu macam-macam ini. Iya. Ya, di Banda Aceh kurang apa pada level pemerintah provinsi gitu. Itu kan sangat biasa. Iya, kalau kita lihat ini terutama dulu di PRK Singkil dan juga Kota Sebulu Salam, Bang. Itu pemicunya kan lebih kepada persoalan anggaran ini, persoalan anggaran. Jadi DPRK setempat menganggap Pemkab atau kepala daerah di sana, bupati atau wali kotanya tidak transparan, tidak terbuka. Padahal kalau kita tahu juga anggaran itu kan dibahas bersama-sama. Ini sepertinya ada pembagian kue mungkin ya yang menjadi persoalan utama yang
yang saat ini kita tahu bahwa DPR juga mengejar yang itu, Bang. Enggak, ini kan begini. Kalau di Aceh ini publik tahu, orang paling bodoh pun tahu bahwa mereka hanya sebentar ribut itu ketika pemilihan gitu. Ketika pemilihan ada konflik antar bupati, ada konflik partai, ada konflik antar anggota. Segera setelah terpilih mereka nggak ribut lagi gitu. Mereka nggak ribut lagi. Yang terjadi kemudian adalah gejala nampaknya konflik. Bisa jadi ya, bisa jadi pura-pura, bisa jadi gertak sambal gitu. Iya, iya. Ya kan, kalau masalah keuangan periksa benar sebenarnya. Apa ini tugas wartawan untuk investigasi, gitu, investigasi. Apa motif gitu? Apa motif? Karena kan terkenal di kita kan aspirasi kan terkenal sekarang. Ada upeti-upeti yang nggak peduli. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada sebuah norma di level provinsi atau di kabupaten kota itu bahwa setiap anggota mempunyai hak sebegini misalnya. Iya, iya. Kemudian ada datang kepala yang baru nggak peduli dengan itu ribut itu. Ya. Apakah di situ tokoh, apakah di situ ulama sekalipun sama saja itu. Kalau kita tanya ke publik di Singkil atau di Surusalam, itu orang aja bilang Cina tanpa gedung gitu, sama mereka. Jadi muak publik melihat. Jadi jangan sok hebat sekali gitu. Iya, iya. Jangan misalnya DPRK mau interpelasi itu omong kosong semuanya tuh. Mudah-mudahan tidak. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu hanya menunjukkan kepada rakyat ya mereka ingin serius segala macam. Nanti tiba-tiba dipanggil oleh bupati ke Medan misalnya kan. Diam setelah itu. Nggak ada ujungnya. Jadi tugas kita sekarang misalnya itu tugas publik, tugas masyarakat sipil memeriksa dengan benar. Gitu. Jadi seharusnya teman-teman di LSM atau di tokoh-tokoh di lokal setempat itu belajar juga, jangan membiarkan mereka menjadi mainan gitu. Kan? Di Banda Aceh kurang apa itu? Di provinsi maksudnya? Di provinsi, di kabupaten kota. Di kota, iya, iya. Iya. Jadi itu. Jadi kadang-kadang ada kepala daerah yang merasa sangat kuat gitu. Dia juga buat suka hatinya. Ada juga pemerintah daerah yang agak lemah ya dimakan juga sama DPR kan seperti itu. Iya. Itu sudah their own game loh gitu. Sudah permainan mereka. Dan ini gejala umum. Gejala umum. Nanti kita mendengar di kabupaten apa itu bupatinya berani sekali, masa kita dikasih segini gitu. Dan ini membuat orang menjadi pesimis. Iya, kalau ini apa namanya ya mungkin terbuka itu Pak Bang, kita lihat nih pokir yang menjadi persoalan saat ini. Pokir? Iya. Saya pokir itu oke, bagus pokir. Iya. Ya. Tapi jangan ikut lelang gitu. Oh. Ini kan begini, pokir ini dimanapun iya. cerita itu adalah menjadikan anggota DPRK, anggota DPRA sebagai apa namanya PPK atau apa? Iya. PPTK. Yang menjadi pimpro itu. Iya, PPTK. PPTK bayangan gitu. Kan itu yang jadi persoalan. Kompromi itu yang tidak pernah diberitahu ke publik itu kan. Iya, iya. Baru publik tahu kalau kemudian nggak dapat atau kemudian dibawa lari, kan itu ceritanya. Iya. Iya. Tetapi ini kan ada yang melihat konflik dan angkut mereka ini akan mengganggu masyarakat ya untuk memperoleh pelayanan secara cepat. Ya itu kan begini, itu kan saling memfait accompli gitu. Orang-orang yang membuat rusak
orang-orang apakah DPR ataukah bupati itu memfit accompli pihak lain ya, kalau kamu mengganggu masyarakat gitu. Padahal dia pengganggu utama. Wah. Ya kan? Ya kan? Atau sebaliknya kita nggak tahu ini, kita betul-betul kehilangan skrip ini. Oh, ya. Kita betul-betul kehilangan rundown acaranya, kita sudah kehilangan. Iya. Hanya beberapa orang saja pemerhati yang tahu. Yang tahu dan kadang-kadang mau beritahu gitu, dan rakyat pun kadang-kadang udah nggak peduli lagi gitu, sudahlah gitu. Kembali bersawah, kembali berkebun gitu kan. Iya. Kembali memancing ikan ke laut, selesai udah. Iya. Karena dalam banyak orang baik-baik, tapi dalam kenyataannya itu kita baru tahu tidak benar ketika mereka nggak berbagi sama gitu. Ya. Ya kan? Pemicunya di situ. Ketika mereka bagi sama, kita nggak diberitahu gitu. Iya, menarik, Saudara. Ya kan? Iya. Jadi itu. Jadi publik baru tahu seolah-olah gitu kan. Yang namanya macam-macam, interpelasi lah, macam-macam. Itu baru diketahui ke publik kalau ada sesuatu yang ganjil. Nampaknya di permukaan, sesungguhnya ada kelainan di bawah permukaan gitu, dalam definisi mereka. Ya kita hormati, hak untuk mengawasi, kita hormati hak bertanya, hak kalau perlu hak angket segala macam, silakan, itu bagus. Tapi jangan Anda setelah kemudian bersepakat dengan itu, Anda diam gitu, nggak beritahu ke publik, kok hilang. Jadi itu. Iya, tetapi kan kalau di tingkat provinsi sendiri kan sudah agak lama ini, Bang. Makanya orang nggak peduli kan, mau ribut kayak mau apa kayak, apakah ribut DPR dengan DPR, apakah ribut DPR dengan eksekutif, apakah ribut DPR dengan birokrat. Itu sudah menjadi keseharian di kita. Enggak sekarang, enggak dulu, cuman kadang-kadang itu agak sedikit pasang gitu kan, agak sedikit surut, pasang lagi, enggak pernah kering gitu. Ya kan? Konflik itu enggak pernah kering. Dan kata kodenya adalah aspirasi gitu. Iya. Makanya sebenarnya ada ide yang paling bagus, kalau memang mereka mau fair, umumkan saja kepada publik. Jadi ada kanun yang didesak oleh masyarakat sipil agar siapapun yang membawa uang ke masyarakatnya, kita pilih, itu diumumkan, diumumkan. Ya, jangan. Ini yang tidak fair ini, tidak fair. Mereka mau mendapatkan aspirasi, tapi nggak mau disebut, itu kan lucu itu. Punya mereka. Itu di dunia mana pun nggak, itu di Aceh, mungkin nggak tahu saya di tempat lain. Iya. Jadi nanti kalau dia nanti dengan konstituen, ketika pulang katakanlah ke PD, saya bawa uang untuk anak yatim, saya bawa uang untuk irigasi, saya bawa uang untuk sekolah, ya. Nanti kan dikenal orang. Selama dia menjabat, dia banyak sekali bawa pulang uang ke daerah pemilihannya, yang betul-betul diawasi dengan benar, dan juga mendapatkan manfaat untuk konstituen. Lalu orang juga tahu kalau sebaliknya dia bawa pulang untuk dirinya sendiri. Iya kan? Iya. Jadi orang nggak tahu gitu. Orang nggak tahu bahwa ada uang yang dibawa pulang, nanti baru ketahuan. Kadang-kala ribut dengan kontraktor, ditangkap oleh hakim, ditangkap oleh jaksa atau polisi, baru ketahuan. Ini kan lucu. Orang minta dipilih untuk berbuat kepada masyarakat. Dipilih kemudian. Setelah dipilih, dia berjuang. Berjuang yang paling nyata dalam bentuk aturan, kanun, atau bentuk pembelaan terhadap sebuah kebijakan, atau bentuk anggaran. Tidak ada dalam sejarah legislasi itu dimanapun di dunia ini yang benar gitu.
yang anggota DPRK, DPRA atau DPR DPRRI. itu yang berbuat kepada publik seperti sembahyang tahajud gitu. Wah, maksudnya seperti Sembahyang tahajud itu kan orang nggak perlu kita beritahu kan. wah. Iya, Iya itu kan? hubungan dengan Iya kan? Iya, Iya kan? Iya, iya. Malah lebih sunyi lebih bagus. Lebih bagus. Iya, Ini iya. kok mereka mempraktekkan tahajudnya itu pada aspirasi gitu. Iya. Iya kan? Iya. Anggota DPRK kita, DPRA Iya. kita itu mempraktekkan Hmm. kerahasiaan aspirasi itu seperti saat tahajud. Iya. Padahal dalam dunia politik, apapun yang kita buat, mesti kita beritahu kepada publik. Kalau bukan politik. Iya, 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 paham. Iya. Mungkin begini. Mungkin kan di satu dapil orang yang mendapat porsi itu nggak sama mungkin kalau itu di Enggak. Sekali Anda menjadi anggota legislatif, apapun yang Anda perbuat, itu wajib diketahui oleh pemerintah. oleh konstituennya Ya, masyarakat. itu hukum politik. Gitu. Ya. Jadi ini menarik nih. Saya berpikir kok tiba-tiba anggota DPRA kita, DPR kita udah jadi orang sufi gitu. Iya, 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 iya. Mereka berjuang Iya, keras, iya, misalnya iya, apakah iya. ketua komisi, Mungkin ketua DPRK, anggota DPRA gitu. Mungkin ini Bang seperti orang penulis dulu kan tidak menyebut nama, dianggap ria kan? Atau ini juga seperti Enggak, kenapa mereka kemudian sebut ketika ada debat sedikit mengenai DPR gubernur yang salah, mereka serang gitu. oh. Kenapa mereka sangat agresif di wilayah lain ketika Iya. sampai ke uang yang mereka perjuangkan. Yang paling penting untuk Ya. konstituennya itu nggak diumumkan gitu. Iya, iya. Jadi usul saya ini sekarang itu, Iya. Oke. itu setiap pembagian dana anggaran itu disebutkan. Dan gubernur harus memaksa agar itu diumumkan kepada publik. Iya, iya, iya. Jadi transparan. Tidak hanya transfer, itu adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ya. Dan itu adalah juga kebanggaan, bukan? Kenapa mereka malu-malu untuk itu? Iya, iya, iya. Ya, ini menarik. Jadi disepakati oleh coba lihatlah di kongres di mana-mana. Saya nggak tahu di Jakarta. Tapi orang tahu. Pak Bukhari datang dari daerah pemilihan yang ada masalah dengan drainase gitu. Lalu Pak Bukhari bawa pulang, meyakinkan dalam sidang anggaran bahwa daerah pemilihan saya butuh drainase yang sifatnya itu jangka panjang, 3 tahun itu. Iya. Setiap tahun ada 5 miliar. 3 tahun 15 miliar. Udah publik senang orang yang dengar. Wah, kita nggak sia-sia ngirim Bukhari gitu ke sana. Iya, iya, iya. Ya kan? Dia bawa meyakinkan DPRK, DPRA bahwa ini penting uang untuk daerah. Orang lain cara tentang jalan, misalnya seperti bangun jalan di daerah pedalaman gitu kan. Kemudian ada butuh kanal untuk tambak. Kemudian ada perumahan untuk orang miskin. Kok itu nggak diumumkan gitu? Itu kan mulia pekerjaannya. Iya kan? Iya, iya. Ini saya kita nggak usah ngomong DPR RI lah, kita ngomong di DPRA atau DPRK kita. Kok malu-malu gitu? Iya. Ya kan? Lalu kemudian kenapa nggak pernah berhenti telepon kepala dinas segala macam? Kan begitu masalahnya. Jadi termasuk tadi Di tingkat 2. saya nggak percaya betul dengan apa kejadian di Singkil dengan di itu. Saya nggak mengatakan mereka munafik. Iya, 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 iya. Ya. Tetapi jangan lekas percaya dengan yang mereka ngomong itu. Lihat dulu gitu. Iya, iya. Tadi apa Abang sebut roman pecisan. itu
drama murahan gitu loh. Iya. Opera sabun namanya. Oh iya, opera sabun. Iya. Iya. Ya mungkin juga Oyon sewenang-wenang mungkin. Kita nggak mengatakan dia tidak. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Mungkin ya, anggota DPR juga benar. Tapi jangan menutup kemungkinan bisa juga Oyon benar. Kita nggak tahu ini. Mereka hanya ribut di luar ketika tidak pas gitu. Iya, iya. Tidak pas itu dua, tidak pas yang benar-benar tidak pas, Iya. atau tidak pas dalam pembagian. Iya. Itu aja. Iya. Nanti begini, coba Iya. sekarang amati bagaimana endgame ini. Bagaimana akhirnya di Subulus Salam, bagaimana akhirnya Singkil, disingkil. termasuk DPR. DPR. Iya, iya, iya. Ini aneh-aneh aja kejadian sekarang ini. Ini saya juga mendengar itu Bupati Aceh Selatan, Bupati Sigil itu sudah mulai memprovokasi rakyat untuk merebut kebun-kebun itu gila juga itu. Wah, aduh. Membenturkan masyarakat. Bukan memprovok. Provok kan? Anggota DPR juga ikut itu. Iya, iya, iya. Untuk mengambil alih menyatakan ya ada caranya. Iya, gitu. iya. Ya kan. Itu terkenal tuh. Yang paling hebat sekarang itu adalah Subulus Salam itu. Dan juga Bupati Aceh Selatan. Oh ya. Tapi sekarang itu BLT. sedang memprovok rakyat, termasuk anggota DPR kan? Iya, iya. Itu ingin mengambil kebun. Cari berkah ya Allah. Iya. Baik Bang, mungkin tidak terasa kita bincang-bincang ini, mungkin ada hal yang penting mungkin yang ingin sampaikan terutama Enggak, masyarakat tahu. Iya. Yang pertama begini, yang pertama adalah perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Yang termasuk perbedaan kepentingan antara bupati atau gubernur dengan wakilnya. Yeah. Itu bukan hal yang tabu. Iya, iya. Tapi yang ingin kita lihat, yang ingin dilihat oleh publik adalah yang pertama itu kedewasaan dalam menyelesaikan. Dan yang kedua, kepatuhan terhadap aturan. Ya. Dan yang ketiga, menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Iya, iya. Ya. Iya. Jangan sampai kemudian mempertontonkan kita nggak layak menggunakan kepentingan pribadi. Kata-kata itu yang paling bagus, jangan sempat mempertontonkan itu adalah konflik hawa nafsu itu antara kedua pihak. Iya, iya, iya. Yang satu ingin menguasai yang tak terhingga, yang satu ingin juga kami juga nggak boleh ditinggalkan gitu dalam perbuatan yang tidak benar. Iya. Itu Bukhari. Jadi tugas teman-teman masyarakat sipil ya tetap seperti mengawasi, berteriak gitu. Berteriak dengan berbagai cara yang sopan juga, yang bagus lah. Ya. Sebab ini kita semakin lama semakin kita memaksa masyarakat untuk tidak lagi peduli dengan apapun kejadian yang menyangkut dengan mereka. Dan sudah sampai ke titik itu sekarang. Iya. Ya kan? Termasuk perilaku teman-teman di DPRA dan di DPRK yang tidak berubah, bahkan menjadi-jadi hatta setelah uang dana kita Otsus itu hilang sekitar 5T setahun. 5T. Oh, dari Ya kan? sejak pertama ya. Nah, jadi
dalam 2-3 tahun ini itu perilaku di provinsi dan di apa masih sama bahkan berlebihan dibandingkan dengan ketika kita masih kaya gitu. Iya, iya. Jadi pola itu tidak berubah, semakin menjadi. Padahal uang kita sudah semakin berkurang dengan sangat signifikan. Iya. Jadi itu. Setelah persentase dana otsus ya. Dan ini juga kita ini kan belum ada kejelasan apakah menjadi 2% atau 1% atau malah. Saya mendengar, mudah-mudahan salah. Saya bertanya ke Gubernur Zakir. Dia bertemu dengan Presiden. Ini kan lagi pembahasan. Oke. Kata Muzakir, kata Pak Prabowo tentang 2% itu pasti. Pasti. Tentang tambah itu masih terbuka untuk peluang itu. Iya. Tentang waktu minimal 20 tahun itu pasti. 20 tahun ke depan. Iyalah 20 tahun dari itu. Tapi tentang pertambahan terbuka untuk diskusi. Tapi kita kan nggak tahu. Ini kan belum jadi hukum gitu. Iya. Ya kan? Kita kan juga nggak tahu bagaimana Pak Prabowo. Bagaimana keadaan keuangan negara, kita nggak tahu itu. Iya. Oh, ya kan? Dengan musibah yang musibah yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Dan musibah ini kan. Walaupun musibah kena alam ya. Ya kan? Iya. Misalnya musibah Pak Jokowi buat misalnya. Ya kan? Iya. Tambah sama Pak Prabowo kan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi itu. Ya, baik Prof. Umam, walaupun abang nggak suka dipanggil Prof, tapi enggak, saya begini ya, ini bagus juga ini. Saya bulan 3 tahun ini juga. Tahun ini, oke. Per 1 April tidak boleh lagi dipanggil profesor. Oh. Jadi banyak orang nggak tahu, Prof itu bukan gelar, itu jabatan. Jabatan. Gitu. Jabatan itu melekat ketika kita masih mengajar. Ketika pensiun itu enggak lagi gitu. Dan yang benar sebenarnya Prof itu di kelas bukan di luar. Di luar. Ya kan? Tapi kan ada yang emiratus. Ya boleh lah, tapi jangan terlalu berbangga dengan itu. jadi kalau orang marah nggak dipanggil Prof. Kalau orang panggil, kita nggak bisa larang. Iya. Tapi kalau ada orang yang merasa ndak enak, dia nggak dihormati, nggak dipanggil Prof, atau datang ke pesta orang kawin nulis di buku itu Profesor Almarhum Hamid, itu sakit itu orang itu. Sakit itu. Iya. Jadi jangan, kalau ada yang namanya guru besar itu marah kalau nggak dipanggil, itu sakit itu. Iya. Dan menganggap bukan dia kalau bukan nggak lengkap. Itu ada, memang ya biasa walaupun udah guru besar ada juga yang sakit, tapi tidak banyak. Beberapa orang gitu. Tapi ada contoh. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Umam Sirahalun. Ini sangat santai kita hari ini dengan Bro Umam. Mudah-mudahan apa yang kita samakan ini terhibur juga sekaligus. Ya, apalagi tadi Bang Umam menyampaikan bahwa bokir itu bukan salat tahajud. Ini yang mesti disembunyikan dan hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, terima kasih sudah hadir di program Rapi Awi ini. Saudara Alun, saya akhiri wilayah taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.